Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Masih dalam pembahasan di antara ajaran ahlu sunnah di dalam bab suluk. Mereka mengikuti nas-nas syariah baik secara lafaz dan makna. Dalam hal ini berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan sikap yang sahih dari lafaz-lafaz yang mujmal, dari lafaz-lafaz yang mujmal atau lafaz-lafaz yang global. Beliau mengatakan, wa amal alfaz allati laysat fil kitab wa sunnah wala tafaqas salafu ala nafiha au itsbatiha fahadhihi laysa ala ahadin an yuwafiqa man nafaha au athbataha hatta yastafsir an muradih. Adapun lafaz-lafaz yang tidak terdapat di dalam kitab dan sunnah dan tidak disepakati oleh para salaf atas penolakannya atau penetapannya, maka tidak selayaknya bagi seorang pun untuk setuju dengan yang menafikan atau menolak atau yang menetapkannya sehingga dia mencari kejelasan dari apa yang dimaksud olehnya. Fa in arada biha ma'nan yuwafiqu khabar Rasul aqarra bih. Maka apabila dia bermaksud dengan lafaz tersebut suatu makna yang sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengakuinya. Wa in arada biha ma'na yukhalifu khabar Rasul ankarah. Dan kalau dia bermaksud dengannya suatu makna yang menyelisihi apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dia mengingkarinya. Tentu dia mengingkarinya. Itu sikap berkaitan dengan lafaz-lafaz yang mujmal atau lafaz-lafaz yang global. Istilah-istilah yang global yang dimana tidak terdapat dalam kitab dan sunnah, namun tidak juga ditolak secara mutlak atau dinafikan secara mutlak. Nah, thumma ta'bir an tilkal ma'ani in kana fi alfadhihi ishtibah atau ijmal abbara bi ghairiha atau bayyana muradahu biha. Kemudian ta'birnya pun, ta'bir itu cara mengungkapkannya pun, cara mengungkapkan makna-makna tersebut. Kalau pada lafaz-lafaz tersebut ada ishtibah, ada kesamaran, atau bersifat global, tentu hendaknya dia mentakbir atau mengungkapkannya dengan selain lafaz tersebut, atau dia menjelaskan
maksud dia dengan lafaz-lafaz tersebut. Ya. Contoh misalkan apa? Sebagian ahli ilmu di dalam bab akidah mengistilahkan sifat azali bagi Allah dengan istilah qadim, ya, dengan istilah qadim. Ya. Baik. Nah, maka ketika harus mengungkapkan dengan istilah tersebut, maka harus dijelaskan maksudnya. Yang dimaksud qadim adalah al-awwal. Al-awwal. Ya. Qadim. Apa arti qadim? Sesuatu yang dulu, ya. Sesuatu yang dulu. Dan di situ masih ada ishtibah, ya, karena itu masih membuka ruang tasalsul, ya. Dulu berarti ada yang dulu lagi, ya, membuka itu. Tapi tentu ketika Allah disebut dengan qadim, bukan itu maksudnya, ya. Dan sebagian ulama memberikan ibarah dengan ibarah tersebut, ya, mungkin tadi, ya, untuk berbicara kepada orang yang tidak bisa memahami kecuali dengan bahasa seperti itu, ya, seperti yang tertera di dalam akidah Tahawiyah, ya, ungkapan Abu Ja'far, ya, ketika mengungkapkan sifat al-awwal bagi Allah, qadimun bila ibtida'. Nah, ini menghilangkan labes. ini menghilangkan kerancuannya, ya, dan menunjukkan maksudnya. Allah itu qadimun bila ibtida', ya, terdahulu tanpa permulaan, ya, terdahulu tanpa permulaan. Maksudnya al-awwal. Maksudnya al-awwal itu lafaz syar'i al-awwal dalam surat Al-Hadid. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah. Kemudian lawannya al-qadim, ya, al-awwal apa al-akhir. Nah, namun sebagian mengungkapkannya dengan bukan lafaz syar'i, ya, dengan lafaz daim, ya. Harusnya kan al-awwal al-akhir, yang maha pertama maha terakhir, itu yang menunjukkan keabadian. Kalau awal itu menunjukkan azali, menunjukkan sifat azali. Al-akhir menunjukkan sifat abadi. Nah, namun Abu Ja'far mengungkapkannya dengan kalimat lain, ya, daimun, langgeng, tapi bilantiha, tanpa akhir, ya, daimun bilintiha. Nah, kemudian diperkuat lagi, la yafna wala yabid. Allah tidak akan pernah fana, ya, tidak akan pernah sirna. Wala yakunu illa ma yurid, dan tidak terjadi kecuali apa yang dikehendaki. Itu sebagian penggunaan lafaz-lafaz yang mujmal yang dilakukan oleh ulama seperti itu. Namun sebaiknya menghindari lafaz-lafaz mujmal tersebut. Nah, maka di sini abara bi ghairiha, ibarahkan dengan atau ungkapkan dengan selainnya, atau jelaskan maksudnya. Taib. Bihaitsu yahsulu ta'rif al-haq bil wajh syar'i. Dengan artian pendefisian tentang kebenaran itu bisa tercapai sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Taib. Nah, fa inna katsiran min niza'in nas sababuhu alfazun mujmalah mubtada'ah
ya, wa ma'anin mushtabihah. Jadi kebanyakan dari pertikaian, perdebatan di antara manusia itu terjadi sebabnya adalah karena penggunaan lafaz-lafaz yang global tadi, sehingga menghasilkan perdebatan. Ya, jadi lafaz-lafaz yang global yang memang baru, ya lafaz-lafaz yang baru, serta makna-makna yang mustabihah, makna-makna yang mengandung syubhat. Artinya apa? Tidak jelas, multi tafsir. Ya, di antara makna mustabih itu adalah multi tafsir. Yang namanya multi tafsir istibah, terjadi apa? Percampur adukan. Mana ini yang dimaksudkan, seperti itu. Nah, kemudian kata penulis, wa idza kana ahlul kalam ahdathu alfazan mujmalah fi suluk, hadhihi al-alfaz umuman la takhlu min mukhalafatin lil kitabi wa sunnah idafatan ila ma fiha min at-takalluf asy-syadid wa ta'qid fil alfaz wal ma'ani. Ya. Taib. Dan tadi ketika ahlul kalam, ya, mereka memunculkan, ya, mengada-ngadakan lafaz-lafaz yang global di dalam bab suluk. Ya, di dalam bab suluk, tadi kan dalam bab akidah juga seperti itu. Ya, dalam bab suluk juga memunculkan apa? Istilah-istilah yang asing, gitu kan. Kemudian lafaz-lafaz tersebut secara umum tidak steril dari mukhalafat, dari penyelisihan terhadap kitab dan sunnah. Plus, ya, ditambah lagi di dalam lafaz-lafaz tersebut, ya, terdapat di dalamnya unsur takaluf asyadid, ya, lafaz yang dipaksakan, sangat dipaksakan, gitu kan, takaluf, ya. Kemudian ada ta'qid fil alfaz wal ma'ani. Yang dimaksud dengan ta'qid ini apa? Penggunaan ta'abir atau penggunaan ungkapan-ungkapan, ya, yang lain, ya, penggunaan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas, ya, penggunaan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas, ya. Maka di antara penyebab suatu bahasa, kalau dalam bahasa Arab, ya, tidak dikatakan fasih, ya, tidak dikatakan fasih, ya, terdapat ta'qid fil jumlah, ya. Ta'qid itu tadi, jadi menggunakan pengungkapan yang tidak jelas. Jadi ketidakjelasan itu baik dari sisi jumlah atau dari sisi kalimat yang digunakan, atau dari susunan kata yang memang dia susun, ya, tidak langsung bisa dipahami kecuali setelah berpikir panjang. Nah, dan itu apa, kondisi para mutaakhirin, mereka kalau menulis suka ada yang seperti itu, ta'qid fil alfaz, jadi menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak bisa langsung dicerna, ya, tidak bisa langsung dicerna. Tapi kalau kita lihat perkataan para salaf, coba antum baca kitab-kitab salaf, itu jelas, lugas, tidak ada ta'qid, ya, di dalam alfaz, ya. Bisa dibuktikan. Antum baca kitab-kitab akidah salaf, ya, seperti kitab sunnah Imam Ahmad,
atau kitab-kitab yang lainnya. Itu bahasanya jelas, lugas, gitu kan. Nah, kemudian fawa'aru at-tariq fi tahsiliha. Jadi para mutakalimun dan mutasawwifah ini mereka melalui jalan yang terjal, ya, untuk menghasilkannya. Susah gitu kan, ngambil jalan yang susah, ya. Kayak orang-orang suka adventure, ya, cari jalan yang susah, ya. Cari jalan yang susah. Nah, kemudian wa atalul kalam fi itsbatiha maqilati nafiha. Banyak bicara untuk menetapkannya. Ya, banyak kalimat-kalimat yang diungkapkan untuk menetapkannya. Tapi sedikit manfaatnya. Ya, sedikit manfaatnya. Maka itu diibaratkan apa? Lahmun jamalin gissin ala ra'si jabalin wa'rin la sahla fayartaqi wala samin fayantaqil fayatulu alaika tariq wa yusi'u lakal ibarah. Itu seperti daging unta yang kurus, ya, di atas puncak gunung yang curam, terjal curam, gitu kan. Ya, tidak mudah dilalui sehingga bisa berpindah, bisa dinaiki, gitu kan. Ya. Dan tidak juga gemuk sehingga bisa berpindah, sehingga jalannya menjadi panjang bagimu dan ibarahnya semakin meluas, panjang lebar. Ya. Wa ya'ti bi kulli lafdhin gharib dan datang dengan setiap lafaz yang gharib, lafaz yang asing. Ya. Kemudian lafaznya asing, wa ma'na aghrab minal lafzi, maknanya lebih asing lagi daripada lafaznya. Fa idza wasalta lam tajid maka hasilan ta'ilan. Ya, ketika kamu sampai, ya, kamu tidak mendapati atau tidak menemui bersama hasil yang bermanfaat. Ya, lakin tasma ja'ja'atan la taratahnan. Jadi kamu hanya sekedar mendengar ja'ja'ah. Ini ungkapan apa ja'ja'ah itu hanya sekedar mendengar tumbukan-tumbukan saja, tapi tepungnya nggak ada. Berarti nggak dapat faidah, gitu kan. Banyak ngomong nggak ada faidahnya. Ya, sekedar apa? Mendengar ja'ja'ah tadi. Ja'ja'ah suara apa? Kalau orang dulu bikin tepung, numbuk, ya, numbuk. Ya. Kalau orang jadul itu apa? Lisung jeung halu. Ya, antum mengalami nggak itu masa-masa itu? Mengalami nggak? Itu mengalami nggak masa-masa lisung dan halu? Anda masih mengalami. Di pinggir rumah itu ada, ya. Dulu tahun 90-an. Ya, orang dulu kan kalau mau ada hajatan, ya, mereka itu biasanya apa? Olah, ya. Olah itu ya bikin gotong royong. Ada yang tugasnya bikin tepung beras untuk makanan tertentu, ya, menggunakan lisung tadi, ya, bikin tepung. Nah, tumbukan itu seperti ja'ja'ah. Nah, jadi orang-orang mutakalimun itu hanya sekedar ja'ja'ah, tapi hasilnya nggak ada, tepungnya nggak ada, ya, tepungnya nggak ada. Taib. Wa ma dzalika kulluhu fa innal mawqif as-sahih min tilkal alfaz al-mujmalah fi suluk wa tafsil. Walaupun demikian, ini masih penjelasan dari Syekhul Islam, ya. Bagaimana mauqif yang sahih, penyikapan yang benar, ya, penyikapan yang benar menghadapi lafaz-lafaz yang global tersebut.
Nah, ini mauqif ini sebetulnya bagian dari manhaj, bukan bagian dari manhaj. Hasil dari manhaj itu menghasilkan mauqif, menghasilkan sikap. Menghasilkan sikap. Manhaj itu kan metode. Ya, manhaj itu metode. Ya, dikatakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, berarti metode ahlus sunnah wal jamaah dalam beragama. Nah, dalam apa saja banyak. Dalam tafsir, ya, dalam akidah, dalam fikih, dalam suluk, dalam akhlak, ya, dalam misalkan apa, sikap terhadap fitnah, ya, metode dalam mensikapi fitnah, mensikapi pemimpinan dan sebagainya, itu ada di dalam manhaj. Nah, dari manhaj tersebut menghasilkan mauqif, menghasilkan sikap. Nah, nah kemudian ya, orang yang paling memungkinkan ya memiliki manhaj yang benar yang belajar tentunya. Ya. Berarti kan belajar tafsir secara benar, fikih secara benar, akidah secara benar, baru dia bisa ya dia sudah mengetahui cara untuk bermanhaj, berarti menghasilkan sikap mauqif. Ya. Adapun kalau misalkan apa belajar tidak runut, ya sebetulnya kategorinya kategori awam aja. Ya, kategori awam saja gitu kan. Kategorinya seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau ada penilaian, oh fulan tuh bagus manhajnya, terus apa standar KD-nya, kompetensi dasarnya apa misalkan ya, mengatakan atau menilai misalkan apa fulan misalkan bagus manhajnya, oh karena fulan ini gabungnya dengan Ustadz fulan. Wah, ini berarti belum paham. Kalau seperti itu, dia belum tahu cara menilai. Seperti itu, belum tahu cara menilai. Kan kalau hanya sekedar gabung atau kenal, ya kan belum tentu juga dia belajar dengan baik dari Ustadz yang dimaksud. Seperti itu. Nah, maka kata Ibnu Taimiyah, mauqif yang sahih, sikap penyikapan yang sahih terhadap lafaz-lafaz yang global tersebut di dalam suluk adalah tafsil, dirinci. Ya, dirinci. Ya, dirinci. Fala tunfa bi-itlaq. Fala tuthbat bi-itlaq. Jadi tidak dinafikan secara mutlak. Tidak dinafikan secara mutlak sebagaimana tidak ditetapkan secara mutlak. Wa innama yastafsir an maqsudihi, tapi dianya harus istifsar. Apa istifsar itu? Mencari kejelasan dari maksudnya. Ya, jadi berusaha mengetahui maksudnya apa ini. Maksud dari kalimat ini apa? Maksud dari ungkapan ini apa? Ya. Kalau memang hal-hal yang sifatnya global tadi, multitafsir tadi. Nah, jadi dia harus mencari maksud dari yang mengatakannya. Ya. Fa in qasada ma'na sahihan kubila, kalau dia bermaksud adalah yang dia maksud makna yang sahih, maka tentu diterima, dia terima. Namun tetap memperhatikan cara mengungkapkannya, ya, dengan lafaz-lafaz yang terdapat dalam nas-nas syar'i. Nah, tapi kalau yang dimaksud makna fasid, ya, makna yang rusak,
rudda, maka ditolak. Ya, ditolak. Contoh misalkan di antara makna yang global dalam bab ini, istilah ma'rifah. Istilah ma'rifah. Atau orangnya disebut al-arif billah. Ya, al-arif billah, misalkan orangnya disebut al-arif, orang yang kenal dengan Allah. Karena global. Apa yang dimaksud kenal di situ? Ya. Kalau yang dimaksud al-arif billah, dia orang yang kenal itu mengenal Allah berdasarkan kitab dan sunnah. Ya, mengenal Allah berdasarkan al-adillah, dalil-dalil. Ya, sehingga dia punya keyakinan terhadap Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah. Ya, kita terima itu benar, berarti itu benar. Tapi kalau yang dimaksud ya al-arif billah, atau misalkan orang yang ma'rifatullah dengan metode yang lain, ya, dengan metode cari wangsit misalkan, ya, nanti terdapat mukasyafat, tiba-tiba muncul misalkan berdasarkan klaim dia cahaya, kemudian ngaku-ngaku sebagai Allah, ya berarti itu makna yang batil. Kalau itu yang dimaksud. Ya, apa yang dimaksud dengan ma'rifah tadi misalkan? Apakah makna sahih atau makna yang rusak? Seperti itu. Nah kemudian ya, wa ilaika aqwal ba'dil a'imah fi hadhil masalah, dan akan dipaparkan kepada Anda ungkapan sebagian imam di dalam permasalahan tersebut. Nah, yaqulu Ibn Taimiyah mengatakan, lafzul faqr wa tasawuf qad udkhila fiha umurun yuhibbuha Allah wa rasuluhu. Jadi istilah faqr, maka ada yang suka menggunakan istilah ini, al-fakir, ya, al-fakir, ya, ada yang suka menggunakan istilah ini, atau istilah tasawuf tadi. Maka telah masuk ke dalam istilah ini perkara-perkara yang memang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya, maka tentu itu diperintahkan, walaupun tadi diistilahkannya fakr atau tasawuf, misalkan zuhud, wara, misalkan ya, muraqabah, ya, ihsan misalkan. Kalau itu yang dimaksud, ya, maka kita terima hal tersebut. Ya, kita terima hal tersebut. Ya, maka itu perkara yang diperintahkan. Ya. Kemudian li'anal kitab wa sunnah idza dalla ala istihbabiha, ya, lam yakhruj an dzalika bi an tusamma bismin akhar. Ya. Dikarenakan kitab dan sunnah apabila menunjukkan, ya, atas dianjurkannya perkara tersebut, ya, maka tentu dia tidak akan keluar dari hal tersebut dengan dinamai dengan nama yang lain. Ya. Kama yadkhulu fi dzalika amalul qulub kat taubah was sabar was syukur wa ridha. Nah, sebagaimana masuk ke dalam hal tersebut amalan-amalan qalbu, ya, ke istilah tadi seperti taubat, sabar, syukur dan ridha. Jadi kalau misalkan tadi istilah fakar, istilah tasawuf, hal-hal yang tadi, maka tentu itu diperintahkan. Itu makna yang sahih, itu makna yang benar. Nah, namun di sisi lain qad udkhila fiha umurun yakrahuha Allah wa rasuluhu kama yadkhulu fi ba'duhum naw'an minal hulul wattihad. Namun lafaz tadi, ya, istilah tadi, ya, istilahnya kemasukan di dalamnya, atau masuk di dalamnya perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya.
Ya. Sebagaimana masuk ke dalam ada yang memasukkan ke dalamnya sebagian mereka macam daripada akidah hulul. Ya. Akidah hulul. Hulul itu Allah ada di mana-mana, itu hulul. Ya. Jadi Allah halla fi kulli makan. Ya, itu akidah hulul. Ini makna batil. Ya, itu makna batil. Ya. Atau misalkan ittihad, wahdatul wujud. Ya. Wahdatul wujud, kalau wahdatul wujud itu, jadi kalau hulul tadi bersatunya Allah dengan makhluk. Ya, jadi Allah bisa menyatu dengan makhluk. Itu akidah hulul, Allah di mana-mana. Nah, sedangkan kalau ittihad itu tidak membagi antara khalik dan makhluk. Tidak membagi antara pencipta dan makhluk. Jadi semuanya itu adalah bagian dari perwujudan Allah. Itu ittihad, itu akidah wahdatul wujud. Ya, akidah yang paling kufur. Ya, akidah wahdatul wujud. Jadi mengatakan semua adalah perwujudan dari Allah. Nah, ini berangkat dari filsafat yang mengatakan bahwasanya Allah itu menurut akidah filsafat illatun fa'ilah. Illatun fa'ilah. Apa illatun fa'ilah? Alasan yang masuk akal untuk terjadinya alam semesta. Jadi Allah itu nggak ada hakikatnya, nggak ada zatnya. Jadi Allah itu hanya alasan yang masuk akal terwujudnya alam semesta. Nah, jadi alam semesta ini adalah bagian dari perwujudan Allah. Bagian dari perwujudan Allah. Nah, ini akidah wahdatul wujud. Ya, atau akidah manunggaling kaula Gusti. Akidahnya Hallaj, Abu Mansur al-Hallaj. Kemudian akidahnya kalau di sini kalau di Nusantara Siti Jenar. Nah, tentu ini makna yang batil. Kalau yang dimaksud dengan ma'rifah atau misalkan tasawuf atau tadi misalkan fakar, makna itu makna yang batil. Ya. Taib. Dan sebagian memasukkan itu dalam kategori tasawuf atau disebut dengan tasawuf falsafi. Ya. Taib. Wa akharun naw'an min ar-rahbaniyah al-mubtadi'ah fil Islam. Al-mubtadi'ah fil Islam. Dan yang lain memasukkan macam kerahiban yang diada-adakan dalam Islam. Jadi tasawuf dimasukkan ke dalam ibadah-ibadah yang memiliki kerahiban. Ya. Taib. Fahada wa amsaluhu minal bid'ah wa dhalalat yujadu fil muntasibin ila tariqil faqr. Nah, maka yang seperti ini dan yang semisalnya diantara perkara-perkara baru dan penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada orang-orang yang menisbatkan diri kepada tariq al-faqr, tadi istilah faqr. Ya. Taib. Kama yujadu fil muntasibin ilal ilmi anwa minal bid'ah fil i'tiqad wal kalam al mukhalif lil kitab wa sunnah wa taqayyud bil alfad wal istilahat la asralaha fi syariah. Sebagaimana terdapat pada orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu macam-macam dari kebidahan-kebidahan atau perkara-perkara baru di dalam keyakinan, di dalam kalam yang menyelisihi kitab dan sunnah, ya, serta terikat dengan lafaz-lafaz dan istilah-istilah yang sama sekali tidak ada dasarnya di dalam syariat. Nah, wal mu'min al-kayyis yuwafiqu kulla qaumin fi ma wafaqu fihi al-kitab wa sunnah wa ata'u fihi Allah wa rasulahu, ya, wa la yuwafiquhum fi ma khalafu fihi al-kitab wa sunnah
aw asaw fihi Allah wa rasulahu. Maka mukmin yang cerdas ya tentu dia akan ya, sepakat dengan siapapun, dengan kaum manapun apabila kaum tersebut sesuai dengan kitab dan sunnah ya, dan mereka taat di dalamnya kepada Allah dan Rasulnya. Standarnya itu. Jadi kaum apapun, maksudnya apa? Siapapun dia, atau katakanlah dari praksi manapun dia, ya kalau dalam beragamanya sesuai dengan kitab dan sunnah, ya, dan mereka di dalamnya mentaati Allah dan Rasulnya, maka mukmin yang kais berdampingan dengan mereka, ya, sepakat dengan mereka. Seorang mukmin yang cerdas sepakat dengan mereka. Ya. Dan mukmin yang cerdas tidak akan menyepakati mereka yang menyelisihi di dalam perkara tersebut kitab dan sunnah, atau mereka bermaksiat di dalamnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, berkata Ibnu Qayyim, ya, i'lam anna fi lisanil qaum minal isti'arat. Ya, ketahuilah bahwasanya di dalam lisan kaum atau bahasa kaum banyak isti'arat. Ya, isti'arat ini macam diantara majaz. Ya, macam diantara majaz. Ya, jadi penggunaan kalimat yang bersifat majazi. Nah, ini dalam balaghah, ya, dalam ilmu balaghah yang dipelajari. Ya. Kemudian wa itlaqil am wa iradil khas. Nah, ini materi yang berkaitan dengan usul fikih, ya. Ya. Jadi mengungkapkan kalimat umum tapi maksudnya khusus. Ya, mengungkapkan kalimat umum tapi maksudnya khusus. Ya, wa itlaqul lafadz wa iradatu isyaratihi duna haqiqati ma'nahu, atau tadi mengitlaqkan lafadz, ya, menggunakan lafadz namun yang dia inginkan adalah isyarat dari lafadz tersebut, bukan hakikatnya, bukan hakikat maknanya. Ma laisa fi lisani ahadin minat tawaif wa ghairihim. Jadi bukan hakikat maknanya sesuatu yang tidak ada pada bahasa seorang pun di antara kelompok-kelompok selain mereka. Ya. Walihada yaqulun, oleh karena itu mereka mengatakan nahnu ashabu isyarah la ashabu ibarah. Kita itu adalah ashabu isyarah, kita ini orang yang memang memperhatikan isyarat-isyarat, bukan tekstual, bukan kaum tekstual. Biasanya mereka mengatakan seperti itu. Ya. Taib. Wa qad yutliquna al-ibarah allati yutliquha al-mulhid. Ya, wa yuriduna biha ma'nan la fasada fih. Ya. Nah, namun terkadang mereka mengungkapkan ibarah, pengungkapan yang ungkapan itu terkadang yang suka diungkapkan orang-orang yang mulhid, misalkan orang-orang ateis atau orang-orang menyimpang, ya. Namun dia bermaksud dengannya makna yang tidak ada kerusakan di dalamnya. Jadi sebetulnya bukan itu yang dimaksud, cuman meminjam istilah yang suka digunakan oleh orang mulhid. Nah, ini jadi fitnah. Wasara hada sababan li fitnati taifataini. Ya, maka ini menjadi sebab fitnah bagi dua kelompok. Makanya hati-hati dalam penggunaan lafaz seperti itu. Taib. Masih kelanjutan dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, nah, walihada yaqulun, oleh karena itu mereka mengatakan nahnu ashabu isyarah la ashabu ibarah. Mereka mengatakan kita ini adalah ashabu isyarah, ya, orang-orang yang menitik beratkan kepada isyarat, bukan kepada teks, bukan kepada ibarah. Nah, dan terkadang mereka mengitlaqkan, ya, mengungkapkan ibarah
mengungkapkan ibarah tersebut diitlakkan atau diungkapkan oleh seseorang yang mulhid ya, orang yang menyimpang, atau mulhid itu bisa diterjemahkan ateis atau yang semisalnya. Wa yuriduna biha ma'nan la fasada fihi. Namun mereka memaksudkan dengan ibarah tersebut suatu makna yang tidak ada unsur kerusakan di dalamnya, karena dikarenakan tadi ya lafaznya lafaz global. Namun ungkapan ini biasa diungkapkan oleh orang-orang yang mulhid, orang-orang yang menyimpang. Ya. Nah, sehingga apa? Wasaros hadza sababan li fitnah taifataini. Dan ini menjadi sebab fitnah yang terjadi di antara dua kelompok. Ya. Taifatun ta'alaqu 'alaihim bi dhahiri ibaratihim. Ya, kelompok pertama ya, mereka ya, memegang dengan zahir yang mereka ungkapkan. Ya, jadi mereka terima, mereka cerna sebagaimana zahir yang diungkapkan. Nah, sehingga apa? Fabadda'uhum wa dhallaluhum. Sehingga kelompok ini membid'ahkan dan menyesatkan. Wah, dia ngomong seperti ini biasa diungkapkan oleh misalkan orang mulhid. Ya. Sehingga apa? Dibid'ahkan dan dianggap sesat. Wa ta'ifatun nadharu ila maqasidihim wa maghzahum. Ya. Dan kelompok lain mereka melihat kepada maksud dari kalimat tersebut. Ya, kepada maksud dari kalimat tersebut dan tujuannya, ya. Atau sasarannya, kepada sasarannya. Sehingga apa? Fasawabu tilkal ibarat. Sehingga membenarkan ibarah tersebut, membenarkan ungkapan tersebut, wasahhahu tilkal isyarat, dan mensahihkan isyarat-isyarat tersebut. Ya. Fatalibul haq. Nah, maka orang yang mencari kebenaran yaqbaluhu mimman kana, maka dia menerima kebenaran dari siapapun. Wa yarudu ma khalafahu ala man kana, dan dia membantah siapapun yang menyelisih kebenaran. Ya, kalau Allah haq itu melihat kepada kebenaran, bukan melihat siapa. Ya, ada ungkapan apa? I'rifil haq, i'rifir rijal bil haq, wala ta'rif al haq birijal. Jadi kenali orang itu dengan kebenaran yang dia sampaikan. Jangan kamu kenal kebenaran karena orang. Beda ya. Ya. Kalau yang pertama dia tahu hakikat kebenaran sehingga siapapun yang menyampaikannya ini benar. Nah, tapi kalau ini menganggap benar kalau tergantung siapa yang mengatakannya. Yang kedua ini, oh kalau fulan dah pasti benar. Nah, ini keliru kalau seperti itu. Ya. Baik. Nah, kemudian yaqulu asy-Syatibi, ya, penulis kitab Al-I'tisam, ya, berkata asy-Syatibi, wa amal kalam fi daqaiqit tasawuf falaysa bi bid'atin bi itlaq. Jadi berbicara tasawuf secara mendetail itu tidak bid'ah secara mutlak. Ya, tidak bid'ah secara mutlak. Wala huwa mimma shahha bi dalil bi itlaq. Dan tapi itu juga bukan perkara yang sahih secara mutlak berdasarkan dalil. Ya. Bal amru yanqasim. Nah, perkaranya terbagi. Tadi ada rincian. Nah, walabdu tasawuf labuda min syai' awalan. Ya.
Dan lafaz tasawuf pertama harus disyarah apa maksud dari tasawuf tersebut. Itu harus disyarah. Ya. Hatta yaqa al-hukm ala amrin mafhum, sehingga apa? Hukumnya itu pas kepada perkara yang difahami. Ya, li'annahu amrun mujmal indaha ulail mutaakhirin, karena tasawuf ini perkara yang global menurut mereka para mutaakhirin. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah merinci di dalam Majmu' Fatawa. Ya, dalam Majmu' Fatawa merinci tentang apa pembagian tasawuf tersebut. Dan kemudian beliau juga menyebutkan sejarah dari mana asal muasal kalimat tersebut, dan perbedaan manusia atau perbedaan ahli ilmu atau perbedaan manusia mengenai asal kata tasawuf itu dari apa. Ya, asal katanya dari apa? Itu terjadi perbedaan. Dan kapan itu mulai populer? Ya, dan kapan itu mulai populer? Ya, di antaranya ada yang mengatakan ya, berasal dari soft. Ya, berasal dari soft. Ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Tapi itu dikritisi bukan dari itu. Bukan dari kalimat itu. Ya. Taib, ada yang mengatakan dari suffah. Dari suffah apa serambi masjid. Nah, itu juga bukan. Nah, kemudian yang lebih mendekati dari suf, dari wall. Karena dulu orang-orang yang apa, mereka fokus dengan zuhud, itu mereka berpenampilan menggunakan kain wol sebagai lambang kesederhanaan. Ya, di antaranya itu. Nah, kemudian itu istilah tasawuf sendiri baru dikenal sekitar setelah abad ketiga atau sekitar abad ketiga. Ya, pada al-qurun al-mufaddalah atau generasi sebelumnya itu kurang dikenal istilah tersebut. Ya. Dan mulai banyak digandrungi ya tasawuf ini di wilayah Basrah. Karena apa? Di Basrah ini dikenal dengan ahli ibadah. Dikenal dengan ibadahnya. Ya, sedangkan Kufah itu dikenal dengan keilmuannya. Itu mulai dikenal di wilayah Basrah. Oleh karena itu diantara ya ada yang memasukkan diantara tokoh tasawuf itu adalah Hasan al-Basri. Ya, diantaranya ada yang memberikan memasukkan hal tersebut. Taib. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya baru kita masuk ke judul bahwasanya suluk ini memperhatikan kondisi mukallaf. Jadi sebelumnya itu anak keliru memberi judul, bahwa keliru lihat judul. Jadi materi yang sebelumnya itu materi yang tadi. Jadi bahwasanya ciri ahlus sunnah itu mengikuti lafaz-lafaz syar'i terus dalam bab suluk. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.